السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita masuk pada pembahasan baru dari kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, yaitu pembahasan tentang al-istita'ah. Al-istita'ah yang kalau diterjemahkan artinya kemampuan, dibahas oleh para ulama karena berkait dengan masalah qada wal qadar. Apakah seorang dikatakan bisa atau tidak bisa, mampu atau tidak mampu, itu sebelum terjadi perbuatan itu atau setelah terjadinya. Ini azakumullah, terjadi kesalahpahaman di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, sebagaimana biasanya kalau mereka dari kalangan Mu'tazilah hanya berpikir zahir dan menafikan takdir. Demikian pula yang bersamanya dari aliran Qadariyah yang menolak takdir juga sama. Mereka melihat dari sisi apa yang kasat mata yang mereka bisa saksikan dengan panca indera, dan mereka tidak mau percaya pada takdir. Maka mereka akan berkata bahwa seorang kalau dia itu bisa, mampu, ya sudah mampu, bisa dia. Padahal orang yang mampu dan bisa, apakah pasti apa yang dikerjakan berhasil? Ajibu. Kalau dia bisa, mampu, apakah pasti apa yang dia rencanakan terjadi? Ya ahla sunnah, jawab dengan tegas, tidak, karena berkait dengan apa? Takdir. Dia mampu, dia bisa, tapi ketika dia akan mengerjakan, apakah pasti berhasil? Belum tentu.
apakah Allah takdirkan atau tidak Allah takdirkan. Walaupun dia mampu ketika dia berangkat, gagal. Karena Allah takdirkan gagal. Tapi berarti orang ini mampu atau tidak mampu? Akhirnya terjadi pembahasan. Oleh karena itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah, beliau sebutkan, wal istita'atu allati yajib biha al-fi'lu min nahwi at-tawfiq alladhi la yajuzu an yusaf al-makhluq bihi takunu ma'al fi'l. Kata beliau, yang namanya istita'ah, yang dengan itu pasti terjadi perbuatan, itu sejenis taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan yang pasti membuahkan satu amalan, itu namanya taufik atau sejenis taufik. La yajuzu an yusaf al-makhluq bihi, maka makhluk enggak boleh disifati dengan sifat ini. Dia pasti bisa. Tidak, enggak bisa sifati dengan sifat ini. Mengapa enggak bisa disifati dengan sifat ini? Karena ini min nahwit taufik. Ini sejenis taufik. Kalau Allah kasih taufik terjadi, kalau Allah tidak kasih taufik dia akan bisa. Maka yang ini tidak bisa disifatkan kepada makhluk. Dan yang ini bisa diketahui kalau dia bisa, mampu dengan jenis yang pertama ini kalau sudah terjadi perbuatan. Sudah terjadi perbuatan baru kita ketahui bahwa dia bisa. Baik. Sekarang yang kedua, perhatikan baik-baik. Konsentrasi penuh. Jangan gelamjar ke sana kemari. Sekarang yang kedua, jenis yang kedua, al-istita'ah. Adapun amal istita'ah min jihah as-sihhah wal wusa', adapun kemampuan dengan makna dia sehat, bisa berbuat. Kemampuan dalam makna wusa', dia punya keluasan. Tidak sedang diikat, tidak sedang sakit, tidak sedang terhalang dengan sesuatu, itu dikatakan orang ini bisa, mampu. Ini jenis kedua, yang sering bermakna tamakkun, kemungkinan bisa. Artinya dia memungkinkan untuk berbuat, memungkinkan untuk berbuat. Wasalamatul alati, dan selamat alat-alatnya. Ini perangkat-perangkatnya sehat walafiat. Perbuatan yang dengan tangannya tidak lumpuh, itu salamatul alat. Yang dilakukan dengan mulut-mulutnya tidak bisu. Yang dilakukan dengan kaki-kakinya tidak lumpuh. Dia bisa berjalan, bisa bergerak, bisa tangan, bisa berbicara, bisa melihat dengan matanya, bisa mendengar dengan telinganya. Maka ini alat salimah. Alatnya semuanya sehat, semuanya mampu. Yang ini adalah qoblal fi'l. Kemampuan yang seperti ini maknanya adalah sebelum kejadian. Wa biha yata'allaqul khitab, dan dengan itulah berkaitnya semua perintah dan larangan. Semua perintah dan larangan berkait dengan mana? Istita'ah yang pertama atau istita'ah yang kedua? Sudah saya ingatkan, jangan gelambar. Ini perkara-perkara sangat penting dan sangat rinci. Kalau kamu nengok sebentar hilang, nggak dipaham. Ada berapa istita'ah? 2. Barusan dikatakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi, saya bacakan bahwasanya istita'ah yang pertama istita'ah yang bermakna taufik dari Allah sehingga dia bisa berbuat. Maka ini setelah kejadian terlihat perbuatannya, berarti dia mendapatkan taufik bisa mengerjakan. Baik. Ada istita'ah yang kedua, dia mampu, badannya sehat, tangannya tidak cacat, matanya, kakinya tidak cacat, bisa berbuat apa yang dia inginkan perbuat, maka dia mampu, bisa. Ini bukan taufik. Ini namanya orang ini mampu, bisa. Baik, pertanyaannya,
apakah kalau ada orang yang mampu dan bisa pasti akan berhasil mengerjakan? Tidak. Berarti apa? Sebelum fi'il, sebelum dia berbuat, kamu katakan orang ini bisa, mampu, bisa. Tetapi ketika mengerjakan gagal, tidak mendapatkan taufik sehingga tidak bisa. Baik, kalau sudah bisa membedakan dua istita'ah ini, kembali kepada ucapan musannif rahimahullah. Kata beliau, istita'ah yang kedua, istita'ah yang bermakna kesehatan anggota badannya, selamat seluruh perangkat-perangkatnya, dia memiliki keluasan, maka ini sebelum berbuat. Dan ini yang berkait dengan perintah dan larangan dalam syariat. Ini yang berkait dengan perintah Allah dan larangan Allah. Orang yang diperintah oleh Allah untuk berbuat, siapa? Yang mampu. Iya kan? Yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak perintahkan, tidak bebani seseorang dengan sesuatu kecuali apa yang dia mampu, apa yang dia bisa. Bisa jenis berapa? Yang pertama apa kedua? Yang kedua. Maka dikatakan wabiha yata'allaqul khitab. Maka dengan istita'ah yang kedua inilah berkait semua pembicaraan Quran dan Sunnah. Salatlah, puasalah, hajilah, semua berkait dengan ini. Contohnya haji. Allah katakan bahwasanya diwajibkan atas manusia haji. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Naam, lillahi 'alan nasi hajjul baiti. Apa kelanjutannya? Man istata'a ilaihi sabila. Bagi manusia ada kewajiban haji untuk Allah. Man istata'a ilaihi sabila. Barang bagi siapa yang mampu dan bisa berangkat ke sana. Istita'ah yang pertama atau istita'ah yang kedua? Yang kedua. Orang itu mampu, sehat walafiat, punya harta, mampu bisa berangkat, dia demikian punya keluasan, maka wajib bagi dia berangkat. Tetapi ketika sudah berangkat gagal, pesawatnya terjadi sesuatu sehingga dia terdampar di tempat lain sampai habis waktu haji, berarti dia sungguhnya tidak mampu haji, gagal. Itu lain pembahasannya. Berarti dia dikatakan tidak mampu secara taufik, tapi secara badan dia sehat, kemampuan dia dalam keadaan dia bisa. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Kita lihat syarahnya. Qala al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Al-istita'atu at-taqatu wal-qudratu wal-wus'u alfadun mutaqarribah. Kata al-istita'ah, kemampuan. Kata at-taqah, memiliki kebisaan. Kata al-qudrah, dia berkuasa untuk berbuat. Wal-wus' keluasan. Ini semua satu makna. Maknanya mutaqaribah, maknanya berdekatan. 4 kalimat, al-istita'ah wat-taqah wal-qudrah wal-wus', itu semua maknanya kurang lebih sama. Kemampuan, keluasan, kebisaan, kekuasaan. Seorang ini, aku punya kuasa untuk berbuat. Aku bisa untuk berbuat. Aku mampu untuk berbuat. Aku memiliki keluasan untuk berbuat. Ini hampir semakna. Tanqasimu al-istita'ah ila qismain. Hanya saja yang namanya kebisaan, kemampuan, keluasan ini ada 2 jenis. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi, Imam Abu Ja'far Tahawi dalam akidahnya, al-istita'ah min nahwi taufiq dan istita'ah min jihati sihhah. Istita'ah bermakna taufiq dan istita'ah bermakna kemampuan kesehatan badan.
Wa huwa qawlu ammati ahli sunnah. Dan ini pendapat keumuman ahli sunnah. Pegang dulu. Ucapan keumuman ahli sunnah ini bahkan mayoritas ahli sunnah, hampir seluruhnya ahli sunnah. Hanya sedikit saja yang zallah, yang tergelincir. Sehingga bisa dikatakan inilah pendapat ahli sunnah. Membedakan antara dua istita'ah. Istita'ah qabla al-fi'l dan istita'ah ba'da al-fi'l. Istita'ah sebelum berbuat dan istita'ah setelah berbuat. Adapun sebelum berbuat, kita katakan istita'ah dengan makna dia mampu, sehat walafiat, badannya, raganya punya, semuanya punya, bisa mengerjakan, mampu mengerjakan. Sebelum fi'il kita katakan orang ini mampu. Ini istita'ah yang pertama. Istita'ah yang kedua, setelah dia kerjakan berhasil, maka berarti dia benar-benar mampu, bisa. Dengan makna dia mendapatkan taufik dari Allah sehingga terjadilah perbuatan. Baik. Ini ucapan ammatu ahli sunnah. Wa huwal wasat, dan inilah yang tengah-tengah. Pendapat yang tengah-tengah, yang paling bijak. Adapun Qadariyah dan Mu'tazilah mengatakan la takunul qudra illa qabla al-fi'l. Kata mereka yang namanya kemampuan itu hanya sebelum fi'il. Adapun setelah fi'il enggak dibahas, kata mereka. Mengapa demikian? Ingat, Mu'tazilah dengan Qadariyah sama-sama menafikan takdir. Sehingga tidak membicarakan taufik. Allah kasih taufik atau tidak kalau dia itu dalam keadaan mampu, bisa, tenaganya sehat, kuat, punya harta dan sebagainya, akan terjadi perbuatan. Tentunya pendapat yang ma'lumul fasad. Pendapat yang sangat jelas kesalahannya, kesesatannya. Sudah kita katakan tadi, banyak terjadi orang yang mampu, bahkan lebih mampu dari kalian semua, ternyata ketika berbuat gagal. Ada atau tidak ada? Sangat-sangat banyak terjadi. Bahkan sebaliknya, ada pepatah rubba ramyatin min ghairi rahmin. Bisa jadi panahan itu dari orang yang bukan ahlinya. Rubba ramyatin min ghairi rahmin adalah pepatah yang menunjukkan bahwa orang yang tidak bisa tiba-tiba bisa. Kok dungaren gitu, itu namanya rubba ramyatin min ghairi rahmin. Asbab dari munculnya atau wurud hadal masal, permisalan ini dari ketika seorang ahli panah berburu bersama anaknya. Dia memanah, tidak pernah kena. Setelah dia capek, duduk, anaknya bermain panahan tadi. Padahal bukan orang yang mampu, bukan orang yang bisa memanah. Dia panah, kena. Maka dia bangkit dan berkata, rubba ramyatin min ghairi ramin. Ternyata panahan tadi itu tidak mesti dari ahlinya. Kadang-kadang terjadi dari orang yang bukan ahlinya. Sehingga terjadi orang yang ahli tidak berhasil, terjadi pula orang yang tidak ahli kok tidak sengaja kena. Maka ini semua barakallahu fikum menunjukkan bahwa kemampuan seseorang, kebisaan seseorang dari badannya, tangannya, kemampuannya, keluasannya belum tentu menyebabkan terjadinya apa yang dikehendaki oleh dia. Belum tentu terjadi apa yang dia inginkan. Belum tentu. Baik. Adapun Mu'tazilah mengatakan yang namanya kemampuan itu tadi. Setelah perbuat itu lain perkara. Wa qabalahum ta'ifatun min ahli sunnah. Yang sebaliknya, tadi yang menyatakan tidak ada kehendak kecuali sebelum fi'il. Ada lagi kelompok ahli sunnah yang sebaliknya. Dalam tanda petik ya, ahli sunnahnya. Kenapa? Mengapa demikian? Karena biasa beberapa ulama menyebutkan ahli sunnah ternyata Asy'ariyah. Artinya bukan ahli sunnah yang dikenal sebagai pemegang Quran dan sunnah dan ikut salafus saleh. Tidak. Kadang-kadang Asy'ariyah pun disebut sebagai ahli sunnah. Baik. Sekelompok dari ahli sunnah, tentunya sekelompok kecil. Karena sudah disebutkan tadi oleh Syekh, ammatu ahli sunnah. Keumuman ahli sunnah, mayoritas ahli sunnah, pendapat yang pertama tadi, yang paling bijaknya, membedakan antara dua istita'ah. Istita'ah yang pertama dan istita'ah yang kedua. Adapun sekelompok yang lain berkata, sekelompok kecil,
dari manzalla yang tergelincir menyatakan la takunu illa ma'al fi'l. Yang namanya kemampuan itu kalau terjadi perbuatan. Kalau tidak terjadi bukan kemampuan. Maka mereka menafikan orang ini mampu, orang ini bisa, itu dinafikan. Dana. Semuanya nggak ada yang bisa. Terus bagaimana? Kalau sudah berbuat terjadi, berarti dia bisa. Kalau belum berbuat, tidak dikatakan bisa. Ini pun ditertawakan oleh manusia yang berakal. Akan terjadi kerancuan yang sangat banyak. Mau seleksi, semua nggak bisa, nggak ada yang lulus. Kenapa? Karena belum berbuat. Jadi berbuat dulu semua. Kalau selesai, wah berarti kamu berhasil semua. Berarti kamu bisa. Barakallahu fikum. Ini juga adalah kesalahan. Alladzi qalahu 'ammatu ahli sunnah. Adapun yang diucapkan oleh 'ammatu ahli sunnah, mayoritas ahli sunnah, bahkan hampir seluruh ahli sunnah, illa man zalla, kecuali yang tergelincir, menyatakan anna lil 'abdi qudratan hiya manatul amri wan nahyi. Kata mereka bahwa hamba-hamba ini memiliki kemampuan, dan disitulah berkaitnya al-amr wan nahi. Disitulah berkaitnya perintah dan larangan. Kharaja minhu man, siapa yang keluar dari keyakinan ini bahwa hamba tidak memiliki kemampuan? Jabriyah. Kata Jabriyah, hamba-hamba ini tidak memiliki kemampuan apa-apa, nggak bisa berbuat apapun, semua ditakdirkan oleh Allah, maka dia seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya. Ini kata Jabriyah. Maka apa yang dilakukan oleh manusia ini, yang baik ataupun yang jelek, semuanya ditakdirkan oleh Allah, sehingga dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk melarang, untuk menghindar, untuk menangkal, tidak bisa. Maka nggak ada yang salah manusia. Lihat, seperti robot yang digerakkan dan tidak memiliki kemampuan apapun. Fahada jahilun, jahlan murakkaban. Ini bodoh yang rangkap, lancang berbicara tetapi mengerikan sekali akhirnya. Ini qadina azakumullah. Padahal jelas-jelas orang yang berakal pasti berkata manusia punya kemampuan, iya kan? Punya kemampuan untuk berbuat ini, berbuat itu, mengerjakan ini, mengerjakan itu, punya dia kemampuan. Kembali kepada kitab. Maka ahlu sunnah berkata, hamba-hamba Allah ini memiliki kemampuan, dan itulah kemampuan yang diikat padanya perintah dan larangan. Apa dalil-dalilnya? Sebagian sudah kita bacakan. Yaitu ucapan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebani perintah-perintah kecuali orang yang mampu. Berarti punya apa nggak punya kemampuan? Punya kemampuan. Kalau enggak, Allah nggak akan mengatakan illa wus'aha. Satu. Yang kedua, yang juga sudah kita bacakan. Lillahi 'alan nasi hajjul bait. Bagi manusia ada kewajiban hajjul bait. Man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu untuk berbuat. Apalagi? Masih banyak ayat Allah. Juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum, dalam hadis. Siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah. Ingatkanlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisanih. Kalau tidak mampu, dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa biqalbih. Itu juga istita'ah. Berarti hamba-hamba Allah punya atau tidak punya istita'ah? Punya istita'ah. Ahlu sunnah berkata anna lil 'abdi qudratan hiya manatul amri wan nahi. Bahwa hamba ini memiliki kemampuan, bahkan disandarkan kepada kemampuan itu perintah dan larangan. Diperintahkan bagi yang mampu, dilarang bagi yang mampu. Wa hadhihi qad takunu qablah. Dan ini bisa terjadi sebelum kejadian. Sebelum berbuat akan dikatakan dia mampu atau tidak mampu. Ustaz, saya punya harta sekian banyaknya, saya badannya sehat, saya
tidak cacat, saya begini, saya begitu, dan pesawatnya tiap hari ada pagi, siang, sore, malam. Apakah saya dianggap mampu atau tidak mampu untuk haji? Pasti akan dijawab oleh ustadznya, kiainya. Engkau mampu, maka engkau wajib berangkat. Engkau memiliki kudrah, berangkatlah. Ini kudrah yang pertama. La yajib an takuna ma'ahu, sebelum terjadi perbuatan, sebelum berangkat. Tapi ketika berangkat berhasil haji sempurna sampai pulang, maka kita akan katakan engkau mendapatkan taufik. Tapi kalau pertama tadi belum tentu dapat taufik. Kamu mampu, berangkatlah. Berangkat urus sampai detik-detik keberangkatan gagal. Tidak bisa berangkat. Terdampar di Jakarta. Betapa banyaknya yang terdampar di Jakarta, iya kan? Pulang agak malu sedikit kepada orang-orang di kampung yang mengiringinya ketika berangkat. Apa kita katakan pada orang ini? Mampu atau tidak mampu? Dia mampu, tapi tidak mendapat taufik. Tidak mendapat taufik. Mampu jenis pertama, tapi tidak mampu jenis kedua. Jenis kedua mampu dengan makna taufik dari Allah SWT. Wal qudrah allati bihal fi'lu la budda an takun ma'al fi'l. Adapun kemampuan yang sampai benar-benar terjadi perbuatan, itu adalah kemampuan dengan makna taufik. La yajuzu an yujad al-fi'l biqadratin ma'dumah. Dan tidak mungkin akan terjadi perbuatan dengan qudratin ma'dumah. Dengan tanpa qudrah, nggak mungkin. Harus ada qudrah baru dia bisa terjadi perbuatan. Amal qudrah tentunya dikecualikan mukjizat. Amal qudrah allati min jihati as-sihhah wal wusa'. Sekarang qudrah yang kedua. Adapun qudrah atau masih jenis yang pertama. Adapun qudrah dengan jenis sehat wal wusa' dan kemampuan. Wa tamakkun wa salamatul alat, yakni kemungkinan, kemampuan untuk berbuat, selamat perangkat-perangkatnya. Faqad tataqaddamal af'al, maka itu mendahului perbuatan-perbuatan. Kemampuan dulu baru kemudian terjadi perbuatan. Wa hadhil qudrah al-madhkura fi qoulihi ta'ala, maka qudrah jenis inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi Allah atas manusia ada kewajiban haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu, bagi siapa yang badannya sehat, utuh, perangkatnya, alat-alatnya ada, keluasan juga punya, hartanya dia miliki. Fa'ujabal haji 'alal mustati', maka diwajibkan haji bagi mereka yang mampu. Falau lam yastati' illa man hajja, kalau dikatakan dia tidak mampu sampai benar-benar haji terjadi baru dikatakan mampu. Bagaimana kira-kira makna ayatnya? Bagi manusia ada kewajiban haji bagi yang mampu. Mampu itu maknanya kalau kamu sudah sampai di sana berarti betul-betul mampu. Nah, ngukurnya gimana? Berangkat dulu. Sebelum berangkat tidak dikatakan nggak mampu, berarti nggak ada yang mampu. Ini repot. Berarti sebelum dia haji dikatakan belum wajib. Kenapa? Nanti kalau sudah haji baru dikatakan kamu mampu, baru kena wajiban haji. Kata beliau, la yaqulu bihi ahad. Yang demikian nggak ada yang berkata seperti itu. Man hajja lam yakunil hajj qad wajaba illa ala man hajja. Berarti tidak ada kewajiban haji kecuali bagi mereka yang sudah haji. Iya kan? Kalau kemampuan bermakna kemampuan itu sudah terjadi, baru dikatakan mampu. Sampai kamu haji sampai pulang lagi, oh berarti kamu mampu. Nah, sekarang kamu wajib Pak haji. Yang sudah haji baru wajib. Yang belum haji nggak wajib karena belum diketahui kemampuannya. Ini khairuddin a'azakumullah, rancunya di situ. Dan berarti lam yu'aqib ahadan ala tarkil hajj. Berarti
tidak akan diazab orang yang tidak haji, siapapun. Walaupun kaya, walaupun segala macam dia punya, walaupun sehat walafiat, walaupun ada waktu, walaupun dia punya keluasan, enggak haji, tidak dosa, karena belum wajib. Kapan wajibnya? Kalau mampu. Kapan mampunya? Mampunya kalau sudah haji. Ini rancu. Wa hadza khilaful ma'lum bid-darurah. Dan ini menyelisihi perkara yang sudah diketahui secara aksioma. Sudah diketahui secara pasti dalam agama Allah SWT. Bukan itu yang dimaksud. Seawam-awamnya mereka, kiai manapun dari madhab manapun ditanya, apa maknanya kemampuan? Jelas bukan itu. Mereka akan menjawab yang namanya kemampuan adalah dia punya keluasan. Badannya sehat, harta punya, kemampuan punya. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sebisa kalian. Fa aujabat taqwa, diwajibkan ketakwaan bihasbil istita'ah, sesuai dengan kemampuannya. Diwajibkan bertakwa sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan yang mana? Falau kana man lam yattaqillah lam yastati' at-taqwa, kalau diartikan seperti tadi, kalau belum dia berbuat, belum dikatakan mampu. Kalau belum berbuat, belum dikatakan mampu. Maka akhirnya semua orang yang nggak berbuat apapun, nggak sholat, nggak puasa, nggak dosa mereka, karena belum mampu. Sebab menurut mereka yang mampu itu kalau sudah mengerjakan, terjadi perbuatannya, baru dikatakan mampu. Ini rancu sekali. Berarti seperti tadi kalimatnya. Falau kana man lam yattaqillah lam yastati' at-taqwa. Kalau orang belum bertakwa pada Allah, belum berbuat, maka dikatakan belum mampu. Lam yakun qad aujabat taqwa, berarti belum diwajibkan ketakwaan bagi semua manusia sampai mereka berbuat. Kalau sudah berbuat baru dikatakan mampu. Wa hadza ma'lumul fasad. Ma'lumul fasad. Ini sangat maklum, diketahui kerusakan pendapat ini. Wa kadza qauluhu ta'ala, demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Al-murad minhu istita'atul asbab wal alat. Barang siapa yang tidak mampu, fa it'amu 60 miskina, maka hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Ini juga istita'ah jenis yang tadi. Apakah dia punya kemampuan untuk memerdekakan budak atau tidak? Kalau tidak punya kemampuan, maka puasa saja. Memberi makan saja 60 orang miskin. Wa kadza ma hakahu subhanahu wa ta'ala min qaulil munafiqin. Demikian pula yang Allah kisahkan tentang ucapan munafikin yang berkata, "Lau istata'na la kharajna ma'akum." Kalau kami bisa, kami pun akan keluar bersama kalian, akan ikut perang. Ini pun alasan munafikin mengatakan kami nggak mampu. Kalau kami mampu, kami akan berangkat bersama kalian. Kami nggak bisa. Kalau kami bisa, kami akan berangkat bersama kalian. Wa kadzdzabahum fi dzalikal qaul, Allah bantah ucapan munafikin. Walau kanu aradu al-istita'a allati hiya haqiqatu qudratil fi'l, ma kanu yunfihim an anfusihim kadhibin. Wa haitsu kadzdzabahum dalla ala annahum aradu bidzalikal marad aw faqdal mal. Kalau saja munafikin tadi bermaksud istita'ah yang dimaksud adalah istita'ahnya Jabriyah, maksudnya, atau istita'ahnya Mu'tazilah, maksudnya bahwasanya kalau sudah ditakdirkan baru terjadi, maka itu mampu. Kalau belum kejadian, belum mampu. Berarti apa ucapan munafikin maknanya? Kalau Allah kasih taufik, kami akan berangkat. Apakah kalimat ini salah? Tidak salah. Nggak mungkin dibantah oleh Allah Ta'ala. Tidak salah. Tetapi karena munafikin bermaksud, aku tidak mampu, saya sakit, harta saya nggak punya, saya cacat, saya begini, saya begitu, maka didustakan. Bohong mereka. Mereka berdusta karena mereka tidak sakit, mereka tidak miskin, mereka punya harta, mereka mampu untuk berperang, mereka bisa mengayunkan pedang, mereka bisa mampu.
Tapi mengatakan, "Lau istata'na la kharajna ma'akum." Kalau kami bisa, kami akan keluar bersama kalian. Dikatakan oleh Allah, dusta mereka. Mereka sungguhnya mampu. Maka bukan kemampuan dengan makna taufik. Kemampuan dengan makna dia memiliki perangkat-perangkatnya, memiliki fasilitas yang cukup, memiliki keluasan, tidak cacat, tidak sakit. Qala wa haitsu kadzdzabahum, ketika Allah dustakan mereka, dalla ala annahum aradu bidzalikal marad, bahwa yang dimaukan oleh munafikin tadi, kami tidak mampu, maknanya marad, sakit, au faqdil mal, atau tidak punya harta. Ala ma bayyana ta'ala biqaulihi, sesuai dengan apa yang Allah terangkan dalam ayatnya, laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda ila akhirih. Allah katakan laisa 'alad du'afa wala 'alal marda, enggak ada haraj. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Dalam ayat lain Allah katakan orang yang buta tidak mengapa, enggak berangkat. Orang yang pincang enggak apa-apa, enggak berangkat. Orang yang sakit enggak apa-apa untuk berangkat. Karena mereka tidak mampu, mereka tidak bisa. Namun munafikin beralasan dengan itu. Kami enggak mampu, kami enggak bisa. Maka dibantah oleh Allah SWT. Maka Allah katakan dalam ayat tadi di akhirnya, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dinunaka wa hum aghniya. Sesungguhnya as-sabil ini yang orang yang cacat, yang sakit, yang lemah, renta, maka tidak mengapa untuk berangkat. Jangan dihukum, jangan disalahkan. Yang dihukumi dan disalahkan adalah mereka yang yasta'dinunaka wa hum aghniya, mereka yang minta izin untuk enggak berangkat padahal kaya, padahal mampu, padahal bisa. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala, faman lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat, barang siapa yang tidak mampu di antara kalian untuk menikahi muhsanatil mu'minat. Baik. Al-murad, istita'ah yang dimaksud istita'atul alati wal asbab. Kemampuan, sebab-sebabnya. Dia punya sebab-sebabnya. Dia sudah dewasa, dalam keadaan punya, mampu untuk menghidupi istrinya, mampu untuk menikah, dan dia sehat, tidak punya penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan kewajiban sebagai suami. Kalau itu nggak ada semua, maka dikatakan mampu, nggak sakit, nggak bangkrut, nggak cacat, nggak begini, nggak begitu, mampu dia menikah. Menikahlah. Wa min dzalika, dan diantaranya ucapan Rasulullah SAW kepada Imran ibn Husain. Kata Nabi, salli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati', kalau tidak mampu maka duduklah. Fa in lam tastati', kalau engkau tidak mampu maka berbaringlah. Innama nafi istita'atul fi'il ma'aha, bahwa ini adalah ketidakmampuan yang tadi, bahwa orang ini tidak mampu untuk berdiri, maka silakan duduklah. Tidak mampu duduk, berbaringlah. Amma thubutul istita'ah allati hiya haqiqatul qadar, adapun istita'ah yang bermakna takdir, adapun istita'ah yang dijuluki dengan haqiqatul qadar atau haqiqatul qudrah, istilah mereka ada dua. Istita'ah itu ada dua, istita'atus sahihah dan istita'atul haqiqiyah.
Istita'atu sahihah itu yang pertama tadi. Kemampuan dalam artian dia memiliki kesehatan, kesempurnaan, memiliki perangkat-perangkatnya, memiliki hartanya, memiliki keluasan. Itu namanya istita'ah as-sahihah. Yang kedua, istita'atul haqiqiyah. Kemampuan hakiki. Kemampuan hakiki inilah yang kalau sudah benar-benar terjadi perbuatannya, sudah berhasil dikerjakan, maka kamu katakan orang ini memiliki kemampuan hakikiyah. Kemampuan yang benar-benar hakiki. Kalau sudah terbukti. Baik. Kita akan bisa mengetahui lebih jelas dengan lawannya. Apa lawannya istita'atu sahihah? Istita'atu as-sahihah. Lawannya ajiz. Ajiz, ain, jim dan zai, maknanya dia tidak mampu, lemah, ajiz. Maka siapa yang lemah dikatakan ajiz. Adapun yang kedua, istita'ah hakikiyah, apa lawannya? Lawannya al-khudlan. Khudlan itu diacuhkan oleh Allah, tidak diberi taufik. Diacuhkan oleh Allah, tidak diberi taufik. Al-khudlan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal khudlan. Baik. Kalau orang sudah berusaha dengan kemampuannya, kemudian dia tidak mendapatkan taufik, apakah berdosa? Dia punya kemampuan, berusaha dengan kemampuannya, tapi tidak berhasil, gagal. Apakah berdosa? Tidak. Innamal a'malu binniyat. Dia sudah berniat. Dia sudah mengerahkan kemampuannya, sudah bazlul wus'i, sudah mengeluarkan wus'a, segenap kemampuannya, tapi gagal, maka itu bukan urusanmu. Engkau sudah berusaha, dapat pahala. Itu urusan qada wal qadar, Allah yang menakdirkannya. Tetapi mereka yang kedua sekarang, yang mau mengerjakan tapi nggak punya kemampuan, ada punya kemampuan nggak dapat taufik. Ini dalam keadaan tidak punya kemampuan, pingin dia mengerjakan. Ini juga orang tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW ketika dalam jihad fisabilillah menyatakan inna fil madinati qaumun. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang. Ma salaktum wadiyan, tidaklah engkau menjalani lembah, menurun lembah, menaiki bukit kecuali mereka mendapatkan pahalanya seperti kalian. Habasahumul uzru, mereka terhalang oleh uzur. Mereka di Madinah, ya Rasulullah, wahum bil Madinah. Ya Rasulullah, padahal mereka di Madinah. Kata Nabi, iya, mereka di Madinah, tapi pahalanya seperti kalian. Kalian menuruni lembah, mereka dapat pahalanya seperti menuruni lembah. Kamu menaiki bukit, mereka mendapat pahala seperti kalian menaiki bukit. Kalian berperang, mereka mendapatkan pahala seperti kalian berperang. Mengapa? Habasahumul uzru, karena mereka sangat ingin hati untuk berangkat tapi gak mampu. Bahkan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin berangkat. Kata Nabi, jangan, engkau tidak bisa. Ada lagi yang ingin berangkat karena nggak ada kendaraannya. Ma najid, ma nahmilukum alaih. Kami nggak dapati kendaraan untuk membawa kalian. Walau wa ayunuhum tafidu minad dama. Mereka berpaling dalam keadaan air mata mereka mengalir, nggak bisa berangkat jihad fisabilillah. Orang-orang yang seperti ini tidak memiliki istita'ah. Yang pertama, yang memiliki keluasan harta dan memiliki kemampuan, ada yang sampai menangis karena dia nggak diizinkan berangkat karena buta. Maka mereka ini mendapatkan pahala seperti orang yang berangkat. Kalau gitu siapa yang dosa? Yang dosa adalah mereka yang mampu tapi tidak mau. Dan kemudian membohongi dirinya sendiri. Saya tidak bisa. Padahal Allah tahu dia bisa. Anu nggak mampu. Padahal Allah tahu dia mampu.
Ini orang-orang yang berdosa. Karena mereka dalam keadaan mampu, memiliki istita'ah, tapi dia tidak mau mengerjakannya. Maka barakallahu fikum, di mana manut al-amr wan nahi, di mana terikatnya syariat pada istita'ah yang pertama atau yang kedua? Pada yang pertama. Istita'ah dalam artian keluasan dirinya, badannya sehat, mampu untuk berbuat, maka ini yang terkena perintah, terkena beban. Adapun yang tidak mampu, maka Allah tidak memaksakan mereka dan Allah maklumi mereka dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan doa la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah jangan kau adab aku pada apa yang aku tidak mampu, apa yang aku lupa atau apa yang aku enggak sengaja. Dikatakan dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan sudah dikabulkan. Permintaan tadi sudah dikabulkan. Siapa yang tidak mampu, siapa yang terpaksa, siapa yang dalam keadaan tidak sengaja, maka tidak mendapatkan dosa. Wassalatu wal afiyah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.